Bab 276 Nilai tertinggi klasik ini. Mendengar apa yang dia katakan, Lin Yu dan Shen Yuxuan langsung tertarik, dan mengikutinya ke lokasi pembangunan dekat komunitas Hao Ningyuan. Setelah sampai, saya melihat 20 atau 30 orang yang tampak seperti pekerja di lokasi konstruksi dari kejauhan, berkumpul di depan lubang pondasi yang dalam, berbisik dan mendiskusikan sesuatu. Di antara mereka, Hao Ningyuan juga ada di sana. Dia sedang beristirahat di rumah hari ini. Ketika dia mendengar keributan di lokasi konstruksi, dia bergegas dengan rasa ingin tahu. Setelah menemukan benda aneh di dalam lubang, dia meminta pengemudi untuk menjemput Lin Yu dan lihatlah. Menteri Hao, Tuan He ada di sini. Sopir itu berteriak dengan tergesa-gesa. Tuan He, cepat, datang ke sini dan lihat apa ini. Hao Ningyuan buru-buru melambai setelah melihat Lin Yu. Lin Yu menyapanya sambil tersenyum, lalu berjalan menuju lubang pondasi. Dia melihat benda bulat dan berdaging di dalam lubang kecil di bawah lubang pondasi. Seluruh tubuhnya berwarna merah kecoklatan, dan tubuhnya terbuka dan tertutup seolah-olah itu sedang bernafas, terlihat seperti bakso. Ekspresi Lin Yu berubah dan dia berseru, Tai Sui. Bagaimana? Saya benar, ini Tai Sui. Saya mendengarnya dari keluarga kami, benda ini jahat. Kita harus membakarnya dengan api, kalau tidak kita semua akan menderita. Ya, kami juga memiliki pepatah ini, mengatakan bahwa siapapun yang menggali Tai Sui akan mati dengan kejam, jadi segera bakar pekerja lain, di antara kerumunan itu juga berkata dengan sedikit ngeri. Ketidaktahuan, Hao Ningyuan mengerutkan kening dan berteriak dengan dingin. Meskipun dia mengatakan ini, dia merasa sedikit takut di dalam hatinya. Terakhir kali Lin Yu membantunya menghancurkan kejahatan bumi masih tergambar jelas di benaknya. Terakhir kali, untuk mengetahui apa yang terjadi, dia secara khusus mengirim 5 item Lin Yu ke laboratorium untuk diperiksa. Hasilnya tidak memberikan hasil yang pasti. Dia hanya mengatakan bahwa item tersebut dipengaruhi oleh semacam energi khusus. Baru kemudian ia menyadari bahwa sebenarnya ada banyak zat yang tidak diketahui manusia di dunia ini. Jangan gugup semuanya. Ini hanyalah Ganoderma lucidum biasa. Ini bukan hal yang jahat seperti yang kalian katakan. Penjelasan ilmiah juga telah dibuat, mengatakan bahwa ini adalah kompleks jamur lendir yang besar. Lin Yu melambaikan tangannya, menginstruksikan semua orang untuk tidak gugup. Dia melompat ke dalam lubang dan dengan hati-hati mengamati Ganoderma lucidum yang berdaging itu. Dia melihat bahwa itu sangat besar dan sangat energik. Itu jelas merupakan Ganoderma lucidum yang telah tumbuh cukup lama, kemungkinan besar akan tumbuh dalam ribuan atau bahkan ribuan tahun. Darah Lin Yu melonjak seketika dan dia sangat bersemangat. Ganoderma lucidum yang bertahan sampai usia tua bisa disebut harta langka. Tahukah Anda, sebagai spesies yang tercatat dalam The Classic of Mountains and Seas, vitalitas Ganoderma lucidum terkenal kuat. Ganoderma lucidum liar dapat bertahan dari zaman dahulu hingga saat ini memiliki khasiat obat yang luar biasa. Li Shizhen pernah memujinya dalam Ringkasan Materia Medica sebagai nilai terbaik dalam klasik ini, yaitu nilai terbaik di antara ratusan obat, dengan mengatakan bahwa jika Anda memakannya untuk obat, lama-lama kamu akan menjadi ringan dan tidak tua, dan kamu akan abadi. Orang seperti ini bisa bertahan hidup. Khasiat pengobatan Ganoderma lucidum yang berumur ribuan tahun atau bahkan ribuan tahun tidak dapat diukur. Jika Ganoderma lucidum ini digunakan sebagai obat, dan sisa bahan obat seperti Millennium Ginseng dan Centennial Lin Zongling ditambahkan ke tangan Lin Yu untuk disuling menjadi pil, saya tidak berani mengatakan bahwa Anda akan hidup selamanya, tetapi akan mampu untuk memperpanjang umur dan menghilangkan segala macam penyakit. Semuanya. Saya adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok. Saya dapat menyimpulkan bahwa Ganoderma lucidum ini adalah bahan obat yang sangat berharga dengan nilai obat yang tinggi. Jika Anda memberikannya kepada saya dan saya memanfaatkannya dengan baik, saya tidak tahu berapa banyak nyawa yang saya miliki, bisa menyelamatkan. Lin Yuhe berkata dengan penuh semangat. Tidak, kamu tidak bisa mengambilnya. Jika kamu mengambilnya, apa yang akan terjadi pada kami? Benar, kamu bilang itu bahan obat, itu bahan obat. Ini jelas merupakan hal yang jahat. Inilah yang kami gali. Kami menanganinya seperti yang Anda katakan.
Tanpa diduga, sekelompok pekerja segera berteriak, mencegah Lin Yu mengambil Ganoderma lucidum yang berdaging. Melihat orang-orang ini sangat tidak masuk akal, Lin Yu mencibir dan dengan sengaja menakuti mereka dan berkata, "Oke, kalau begitu kamu bisa membakarnya. Jika kamu tidak takut akan pembalasan terhadap keluargamu, lakukan saja." Mereka tiba-tiba menjadi marah. Itu berkurang banyak, dan mereka saling memandang. Iya, mereka hanya bilang ingin membakar benda ini, tapi siapa yang berani melakukannya, bisa-bisa menimbulkan bencana yang lebih besar. Semuanya, dengarkan saya Hao Ningyuan, Menteri Kesehatan. Saya jamin bahwa Tuan He adalah seorang praktisi pengobatan Tiongkok yang terkenal. Karena dia mengatakan ini adalah bahan obat, itu pasti benar. Lagi pula tidak ada yang mengetahuinya. Bagaimana menangani hal ini, lebih baik serahkan pada Dr. He untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan orang. Jika terjadi sesuatu pada Anda di masa depan, Anda bisa datang kepada saya, Hao Ningyuan, dan saya akan memikul tanggung jawab akhir. Menteri Hao berdiri dan menepuk dadanya dengan tangannya, bersumpah untuk menjamin Lin Yu. Dia percaya bahwa dokter yang bertanggung jawab seperti Lin Yu tidak akan pernah berbohong. Lin Yu memandang Hao Ningyuan dengan rasa hormat, hatinya penuh rasa terima kasih. Setelah mendengar nama Hao Ningyuan, semua pekerja menundukkan kepala dan tidak berani berbicara. Bukan karena mereka dibujuk oleh Hao Ningyuan, tetapi mereka tidak berani membantah setelah mendengar bahwa Hao Ningyuan adalah seorang pejabat. Karena Menteri Hao telah menjamin Anda, apa yang masih Anda takuti? Shen Yuxuan tiba-tiba berdiri dan berkata, karena benda ini digali oleh semua orang, tentu saja itu adalah milik semua orang, dan kami tidak dapat mengambilnya begitu saja, seperti yang kami katakan. Baiklah, mari kita lakukan ini. Sebagai ucapan terima kasih, saya akan memberikan hadiah 100.000 yuan kepada masing-masing pekerja. Tanda seru. Semua pekerja kaget saat mendengar ini. Ya Tuhan, uangnya banyak. Anda tahu, mereka bekerja sangat keras di lokasi konstruksi dan hanya mendapat penghasilan 60.000 hingga 70.000 yuan setahun. Bonus 100.000 yuan ini jelas merupakan jumlah uang yang sangat besar bagi mereka. Apakah kamu serius? Kontraktor itu bertanya kepada Shen Yuxuan dengan penuh semangat. Tentu saja, jika Anda setuju untuk memberi kami Ganoderma lucidum, saya akan segera mentransfer uang kepadanya. Kata Shen Yuxuan sambil mengeluarkan ponselnya. Ya, saya bersedia. Pekerja yang pertama kali berteriak bahwa Ganoderma lucidum adalah benda jahat dan ingin membakarnya berlari dengan ponselnya. Saya juga bersedia. Petik 2. Dan saya, Lin Yu tidak bisa menahan senyum ketika melihat adegan ini, dan dia mengagumi Shen Yuxuan di dalam hatinya. Seorang pengusaha adalah seorang pengusaha, dia sangat memahami hati orang-orang. Ketika uang disebutkan, orang-orang ini langsung meremehkan hidup dan mati. Hao Ningyuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Tampaknya reputasinya sebagai menteri bahkan tidak bernilai 100.000 yuan. Mungkin ini sifat manusia, atau mungkin inilah kehidupan. Setelah Shen Yuxuan mentransfer uang kepada para pekerja, sekelompok orang sangat senang sehingga mereka semua turun untuk membantu mengangkat Ganoderma lucidum dan memindahkannya ke bagasi mobil Shen Yuxuan. Menteri Hao, terima kasih. Jika Anda tidak mengirim seseorang untuk memberitahu saya, benda ini tidak akan ada di tangan saya. Lin Yu berkata sambil tersenyum. Jangan katakan itu. Kamu membeli ini dengan uangmu sendiri. Hao Ningyuan tersenyum pahit dan melambaikan tangannya, tanpa daya. Setelah Lin Yu mengembalikan Ganoderma lucidum ke rumah sakit, dia membawanya ke apotek bersama Li Zenseng. Saudara Li, bagaimana kalau kamu memotong benda ini menjadi potongan-potongan kecil untukku dan kemudian menjemurnya? Apakah kamu berani memotongnya? Lin Yu bertanya sambil tersenyum. Tuan, saya berani memotong siapapun. Apalagi hal ini. Li Zenseng tersenyum, tidak peduli. Artinya, jika itu orang lain, dia tidak akan berani mengambil tindakan melawan benda yang berdaging dan bergerak seperti itu. Ye Qingmei melihat sekilas dan lari ketakutan. Setelah Lin Yu selesai menjelaskan, dia dan Shen Yuxuan pergi mengundang ahli pengrajin Duan Fengnian.
Sebelum keluar, Lin Yu tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan rasa ingin tahu, ngomong-ngomong, Yuxuan, kamu bilang kamu pergi ke sana 5 kali, tapi dia hanya melihatmu sekali. Kenapa dia melihatmu saat itu? Sangat jelas bahwa saya membawa anggur obat khusus dan meminta pengasuhnya untuk memberikannya kepadanya. Kemudian, ketika saya pergi ke sana, dia setuju untuk menemui saya. Sen Yuxuan berpikir sejenak dan berkata, apakah itu 2 yang saya berikan? Dia, apakah sebotol anggur yang baik itu penting? Tapi menurut pengasuhnya, kesehatannya tidak baik dan tidak bisa minum. Dia juga sedikit curiga dan tidak mengerti mengapa dia tidak melihatnya setelah jam 4 berkunjung, tapi dia melihatnya untuk kelima kalinya. Ini mungkin terkait dengan anggur obat yang kamu berikan. Mungkin dia secara fisik tidak bisa minum, tapi dia tidak merasa tidak nyaman setelah meminum anggurmu. Lin Yu mengangguk dan menebak, bagaimana kalau kamu membeli 2 botol anggur lagi? Untuk berjaga-jaga. Oh, saudaraku Rong, itu diberikan kepadaku oleh ayahku sebelum aku datang ke ibu kota. Dia memintaku untuk memberikannya kepada orang lain pada saat-saat kritis. Itu hanya untuk penggunaan khusus. Bagaimana bisakah aku mendapatkannya dengan mudah? Sen Yuxuan berkata dengan agak tak berdaya. Lin Yu mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata, kalau begitu izinkan saya mencobanya. Dengan cara ini, Anda bisa pergi ke supermarket dan membeli 2 botol anggur. Tidak masalah jika harganya lebih murah, tapi ingat, kamu membutuhkan anggur gandum berkualitas tinggi. Sen Yuxuan sedikit terkejut. Karena percaya pada Lin Yu, dia mengambil kunci mobil dan pergi ke supermarket tanpa bertanya apapun. Ketika dia kembali, dia sudah memiliki 2 botol anggur gandum berkualitas tinggi senilai ribuan di tangannya. Lin Yu telah menyiapkan toples kaca tertutup, dan bagian bawah toples ditutupi dengan berbagai bahan obat. Dia menuangkan semua anggur yang dibeli Sen Yuxuan ke dalamnya, mengocoknya, dan bertanya, apakah tempat Tuan Duan jauh dari kota? Jauh, sepertinya di pinggiran kota, 2 atau 3 hari untuk berkendara. Petik 2. Bagus, ayo pergi sekarang. Lin Yu membawakan anggur dan memanggilnya untuk masuk ke dalam mobil. Petik 2. Jiarong, apakah kamu yakin minuman anggur obat yang biasa-biasa saja dapat menarik perhatian orang tuanya? Kata Sen Yuxuan ragu-ragu. Ayo, jangan bicara omong kosong. Apa maksudmu dengan berenang saja? Saya sangat teliti tentang dosis dan kombinasi bahan obat ini. Lin Yu memarahinya sambil tersenyum. Keduanya berkendara selama hampir 3 jam sebelum tiba di kediaman Duan Fengyan. Duan Fengyan tinggal di sebuah townhouse dengan halaman kecil terpisah. Dinding halaman dipagari, dan pemandangan di halaman dapat terlihat dengan jelas. Saya melihat ruang isolasi khusus di halaman, berisi beberapa bunga dan tanaman. Di dekat rumah, ada kursi taisi dan meja kecil. Di atas meja ada pot datar virtual berwarna coklat tua dan beberapa mangkuk teh tanah liat merah penuh kenyamanan dan keanggunan. Sen Yuxuan menghentikan mobilnya dan berjalan ke pintu dan mengetuknya dengan lembut. Kemudian seseorang yang tampak seperti pengasuh anak keluar. Ketika dia melihat Sen Yuxuan, dia berkata terus terang, Bos Sen, Anda di sini lagi. Maaf, Tuan Duan sedang tidak enak badan hari ini dan tidak akan menemui tamu. Tolong, kembalilah. Ekspresi Sen Yuxuan berubah. Dia berubah dan berkata dengan tergesa-gesa, Bibi, saya berkendara 3 jam untuk sampai ke sini. Tolong izinkan saya menemui Tuan Duan. Teman saya ini kebetulan seorang dokter, biarkan dia melihatnya. Petik 2. Ya, Bibi, setidaknya mari kita bertemu. Lin Yu juga berkata sambil tersenyum. Maaf, orang tua itu yang memesannya, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Silakan kembali, kata pengasuh itu dan hendak menutup pintu. Lin Yu dengan cepat meraih pintu dan tersenyum pada pengasuhnya, Bibi, karena kamu tidak mengizinkan kami masuk, tolong berikan anggur ini kepada orang tua itu untukku. Pengasuh itu melihat anggur obat di tangan Lin Yu, menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Duan dalam kondisi kesehatan yang buruk dan tidak bisa minum. Jangan khawatir, tidak peduli seperti apa kesehatan Anda, anggur saya tidak akan pernah menimbulkan reaksi buruk setelah meminumnya.
Pengasuhnya ragu-ragu setelah mendengar ini, lalu mengambil anggur obat. Kalau begitu saya akan berterima kasih kepada kalian berdua untuk Tuan Duan, silakan kembali. Bibi, kami tidak terburu-buru, kami akan menunggu di luar. Mungkin orang tua itu akan anggurnya halus dan dia akan memanggil kita untuk menanyakan di mana dia membelinya. Lin Yu berkata sambil tersenyum. Kemudian dia dan Shen Yuxuan hendak kembali ke mobil untuk menunggu, namun tiba-tiba dua mobil Bentley hitam datang dan parkir di depan rumah Duan Fengnian. Beberapa pria berjas hitam keluar dari mobil. Salah satu dari mereka tampak hampir 60 tahun, tetapi rambutnya masih tersisir dan berkilau. Ada syal persegi berwarna merah cerah di saku jasnya, yang membuatnya terlihat agak tua. Perasaan seorang pria. Hei, Tuan Muda Shen. Orang tua centil itu tampak bahagia saat melihat Shen Yuxuan di belakangnya, dan berkata sambil tersenyum, mengapa, Anda di sini untuk mengundang Tuan Duan lagi? Kembalilah, orang tua itu menang, aku tidak akan menemuimu. Itu tidak pasti. Shen Yuxuan kedinginan. Dia berkata dengan dingin, menatap lelaki tua centil dengan mata penuh permusuhan. Ayo bertaruh jika kamu tidak setuju. Kata lelaki tua centil itu dengan nada main-main. Taruhan saja, Shen Yuxuan berkata dengan berani. Katakan padaku, bagaimana cara bertaruh. Ayo lakukan ini, jika orang tua itu tidak melihatmu, maka kamu akan berada di bawah selangkanganku, jika tidak, maka aku akan berada di bawah selangkanganmu. Bagaimana dengan masa lalu? Pria tua centil itu berkata dengan sedikit senyuman licik, seolah dia yakin akan kemenangan. Bab 277, sampai di sana dulu. Sekelompok pria yang datang bersamanya tertawa terbahak-bahak ketika mendengar ini, seolah-olah mereka telah melihat Shen Yuxuan mengebor selangkangannya. Melihat lelaki tua centil itu berbicara dengan begitu percaya diri, Shen Yuxuan langsung ragu-ragu dan tidak berani menjawab. Lagi pula, dia tidak yakin apakah Tuan Duan akan melihatnya mukaku. Aku tidak akan malu untuk jalan-jalan di ibu kota lagi. Yuxuan, ini. Lin Yu dengan cepat melangkah maju untuk membantunya dan mengganti topik. Dia adalah Teng Jun, pemilik Junfu Jewelry, yang terkenal di ibu kota, kata Shen Yuxuan sambil mencibir. Saya tidak berani mengaku terkenal, tapi di industri perhiasan di Beijing, kalau saya bilang nomor 1, saya khawatir tidak ada yang berani bilang nomor 2. Kata Teng Jun dengan arogan sambil mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Kenapa? Mereka juga di sini untuk bersaing dengan kita untuk mendapatkan senioritas. Lin Yu bertanya dengan suara rendah. Shen Yuxuan mengangguk dan berkata dengan suara rendah, iya, sejak mengetahui Tuan Duan mengundurkan diri dan pensiun, banyak bos perusahaan perhiasan besar yang ingin datang dan mengundangnya. Harga yang ditawarkan Junfu Jewelry kepada Tuan Duan sangat tinggi, dan ini adalah kompetisi utama kami. Lawan. Ada nada khawatir dalam nada suaranya. Junfu Jewelry sudah menjadi pemimpin dalam industri perhiasan lokal. Jika mereka memburu Tuan Duan lagi, itu akan menjadi lebih kuat. Maka mereka pasti akan melakukannya, menyerang He Fengyuan, untuk mencegah He Qi merambah pasar mereka. Tuan Muda Shen, jangan menyela. Kami belum menyelesaikan taruhannya sekarang. Teng Jun berputar kembali. Aku akan melawanmu. Lin Yu berdiri sambil tersenyum. Dia sangat percaya diri dengan anggurnya. Meskipun dia tidak yakin apakah dia berhasil mengundang Tuan Duan untuk keluar, selama Tuan Duan meminum anggurnya dia menyeduh, setidaknya dia akan bertemu dengannya. Kamu melawanku. Kamu pikir kamu ini siapa? Teng Jun menatap Lin Yu dengan ekspresi jijik, mengira dia adalah pengemudi Shen Yuxuan. Angkat telingamu dan dengarkan. Ini adalah pemegang saham terbesar kami, He Jiarong, Tuan He Jiarong. Dia dan ayahnya menguasai 50% saham He Fengyuan Siang, sedangkan Lin Yu sendiri menguasai 50% saham. Dia memang bos besar He saat itu. Oh, ternyata bos He adalah kamu, oke, aku akan bertaruh denganmu. Teng Jun langsung setuju setelah mendengar ini. Bos Shen, bisakah kalian berdua masuk? Tuan Duan ingin bertemu dengan Anda. Petik 2 titik. Teng Jun hampir mengeluarkan seteguk darah ketika mendengar ini. Dia memandang pengasuh di sampingnya dengan heran dan berkata, Kakak, apakah kamu yakin? Tuan Duan ingin bertemu mereka.
Petik 2 titik. Dikatakan dengan pasti. Haha, Bos Teng, pemenangnya sudah ditentukan, ayo, masuk. Sen Yuxuan tertawa keras, lalu membuka kakinya dan menunjuk ke bawah selangkangannya. Wajah Teng Jun pucat dan sangat jelek, dan dia berkata dengan sia-sia, kami belum selesai berbicara sekarang. Jadi itu tidak dihitung. Persetan dengan ibumu, kami sudah setuju. Apakah kamu tidak tahu malu? Yuxuan tiba-tiba menjadi marah. Tidak, ini terlalu berkulit tebal. Aku tidak peduli, itu tidak masuk hitungan. Teng Jun berbalik dan menolak mengakuinya. Oke, Yuxuan, ayo masuk dulu. Jangan biarkan Tuan Duan menunggu terlalu lama. Lin Yu menarik Sen Yuxuan dan tersenyum pada Teng Jun, Bos Teng, ingat, Junfu masih berhutang apa pada kami. Aku akan menuliskannya terlebih dahulu. Lin Yu diam-diam meningkatkan taruhannya ke tingkat perusahaan, yang secara tidak sengaja sangat mempermalukan Junfu Jewelry. Haha, ya, kalian berhutang budi pada kami sekali, ingatlah. Teng Jun tidak berkata apa-apa dengan wajah muram, dan menatap Lin Yu dan Sen Yuxuan dengan gigi terkatup. Setelah mereka berdua masuk, seorang pria berbaju hitam di sebelahnya segera datang dan berkata, Bos, apakah Anda ingin membunuh mereka berdua? Ini wilayah Tuan Duan, tidak ada masalah yang ditimbulkan, bukan masalah, mereka akan menangis nanti. Teng Jun mendengus dingin. Setelah Lin Yu dan Sen Yuxuan masuk, mereka digiring ke aula oleh pengasuh. Mereka melihat Tuan Duan duduk di sofa di ruang tamu, mengenakan kacamata baca dan memperbaiki buku kuno dengan halaman yang menguning. Tuan Duan, Lin Yu dan Sen Yuxuan dengan cepat menyapa Tuan Duan. Duduklah. Tuan Duan menunjuk ke sofa di sampingnya. Mereka berdua segera duduk. Pengasuh menuangkan segelas air untuk mereka masing-masing dan menyerahkannya. Maaf mengganggu Anda, saya telah melakukan begitu banyak perjalanan. Sebenarnya, saya sudah menjelaskannya dengan sangat jelas ketika Bos Sen datang ke sini untuk pertama kalinya. Anda tidak perlu datang lagi, nada tenang. Tuan Duan, saya tahu, tapi kami datang ke sini dengan tulus. Sen Yuxuan berkata dengan tergesa-gesa, kami bersedia mempekerjakan Anda sebagai kepala pemahat batu giok Heiji Feng Yuanxiang dengan gaji yang tinggi. Anda dapat menentukan gajinya. Terima kasih. Aku menghormati orang tuaku, jadi kali ini aku hanya bisa meminta maaf padamu. Duan Fengnian menggelengkan kepalanya, lalu menatap Lin Yu dan berkata, teman kecilku, apakah kamu yang memberi aku anggur obat tadi? Petik 2. Lin Yu mengangguk. Tuan Duan memiliki permintaan yang baik. Saya harap Anda dapat memberitahu saya di mana Anda membeli anggur ini. Sebagai imbalannya, saya dapat membantu Anda mengukir sepotong batu giok secara gratis. Tuan Duan mengangkat kacamata bacanya dan berkata dengan serius. Siapapun yang mengetahui seni tersebut pasti akan terkejut ketika mendengar apa yang dikatakannya, karena pemahat batu giok tingkatnya dibebankan dalam gram sesuai dengan berat bahan benih saat mengukir sepotong batu giok, dan semakin baik bahan benihnya, semakin tinggi pula kualitasnya, tentu saja harganya akan semakin mahal, sehingga kata sederhananya bisa menghasilkan keuntungan ratusan ribu bahkan jutaan. Saya tidak menyangka dia mendapat untung sebesar itu hanya dengan membeli sumber anggur ini, yang menunjukkan betapa dia mengenali anggur ini. Lin Yu tersenyum dan berkata, Tuan Duan, sejujurnya, anggur ini mudah dibeli, tetapi bahan obat di dalamnya tidak mudah dibeli. Saya mencampurnya dengan anggur gandum yang saya beli sendiri. Apakah Anda masih meminumnya dengan lancar? Kamu membuatnya sendiri. Tuan Duan terkejut ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu. Kemudian jejak kekecewaan yang jelas melintas di wajahnya, dan kemudian dia menghela nafas berat. Jika kamu menyukainya, aku bisa memberitahumu resep dan cara meraciknya, dan kamu bisa mengambil obatnya dan meraciknya sendiri nanti. Duan Lao tiba-tiba terkejut ketika mendengar kata-kata Lin Yu. Awalnya dia mengira Lin Yu akan mengambil kesempatan untuk memerasnya, tetapi dia tidak menyangka Lin Yu tidak mengatakan apa-apa dan sebenarnya ingin memberikan resep kepadanya secara langsung. Pikiran seperti ini sangat mengesankannya, bahkan dia sendiri tidak dapat melakukannya. Bibi, bisakah kamu mengambilkanku pena dan kertas? Lin Yu langsung menelepon pengasuhnya dan ingin menuliskan resepnya.
Tidak ada imbalan tanpa imbalan. Tuan Duan melambaikan tangannya dan menghela nafas, itu karena saya, Duan Fengyan, tidak memiliki kemewahan untuk minum anggur yang begitu enak. Silakan kembali, kalian berdua. Kalian tidak perlu melakukannya, datang ke sini lagi. Anggur yang Anda bawa saya tidak akan mundur. Kali ini, orang tua saya tidak akan tahu malu. Petik 2. Tuan Duan, jangan buru-buru menolak lain kali. Sen Yuxuan panik saat melihat Duan Fengyan mengeluarkan perintah penggusuran. Mungkin Anda berubah pikiran setelah memikirkannya. Sejujurnya, saya telah menyetujui Junfu Jewelry untuk menjadi kepala pemahat batu giok di perusahaan mereka. Duan Fengyan menghela nafas tak berdaya. Faktanya, jika tidak saat dia pertama kali menyetujui Junfu Jewelry, itu bukan untuk hal lain selain untuk anggur obat. Dia juga akan dengan serius mempertimbangkan Heji. Ketika dia masih muda, dia kecanduan alkohol, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, kekebalan tubuhnya mungkin menurun, dan dia akan menderita alergi dan asma ketika dia minum alkohol. Hanya anggur obat yang dibawakan Lin Yu, dia tidak merasakannya ketidaknyamanan apapun saat meminumnya, dan dia juga merasakan seluruh tubuhnya penuh kekuatan, bahkan anggur obat khusus yang dibawakan Sen Yuxuan tidak dapat dibandingkan. Apa, kamu setuju dengan Junfu Jewelry? Sen Yuxuan melompat. Berita ini jauh lebih sulit diterima daripada Tuan Duan yang menolaknya. Pantas saja Teng Jun begitu percaya diri saat bertaruh dengannya barusan. Ternyata dia dan Duan Lao sudah lama sepakat. Faktanya, Sen Yuxuan sudah memikirkannya. Bahkan jika Tuan Duan tidak setuju dengan mereka atau merek lain seperti Junfu Jewelry, dia masih bisa menerimanya apakah itu setara dengan memberi mereka hukuman mati. Saya tahu bahwa kedua keluarga Anda berada dalam hubungan yang kompetitif, tapi saya minta maaf, saya memiliki kesulitan saya sendiri. Tuan Duan berkata dengan nada meminta maaf kepada Lin Yu dan Sen Yuxuan. Tapi, oke, Yuxuan. Sen Yuxuan ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi Lin Yu memotongnya dan menariknya. Tuan Duan, Bos Teng dari Junfu Jewelry ada di sini. Apakah Anda ingin memanggilnya masuk? Tanya pengasuh itu. Panggil masuk, kalian berdua, pergi perlahan, atau aku tidak akan mengirimmu pergi. Duan Lao berkata kepada Lin Yu dan Sen Yuxuan, lalu mengangkat kepalanya dan berteriak ke atas, Xiaoman, turunkan anak itu. Silakan kembali. Pengasuh membawa Lin Yu dan Sen Yuxuan keluar. Setelah tiba di pintu, dia berteriak kepada Jun Teng, Bos Teng, Tuan Duan memanggilmu. Hahaha, apa kabar kalian? Apa yang bisa Tuan Duan lakukan? Kenapa kamu tidak keluar saja? Teng Jun tertawa bangga ketika melihat ekspresi frustrasi di wajah Lin Yu dan Sen Yuxuan. Siapa yang tahu metode tercela dan tidak tahu malu apa yang Anda gunakan untuk mempekerjakan Tuan Duan? Sen Yuxuan berkata dengan dingin, orang yang tidak tahu malu seperti Anda dapat melakukan hal-hal yang sama jahat dan kotornya. Brengsek, jaga kebersihan mulutmu. Beberapa pria berbaju hitam yang mengikuti Teng Jun segera mengelilinginya, menatap Sen Yuxuan dengan dingin, seolah-olah mereka hendak mengambil tindakan. Oke, biarkan mereka bersenang-senang. Aku hanya ingin melihatnya terlihat seperti dia tidak tahan denganku, tapi dia tidak bisa menolongku. Hahaha. Teng Jun mengangkat kepalanya dan tertawa dengan arogan. Teng Jun, jangan terlalu bangga terlalu cepat, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sen Yuxuan sangat marah hingga dadanya akan meledak. Saya harus mengatakan ini, kan? Setelah mendengar apa yang dikatakan Sen Yuxuan, Teng Jun, yang hendak masuk, segera berhenti tertawa, berbalik dan berkata dengan dingin kepada Sen Yuxuan, katakan, Tuan Duan telah diundang oleh saya sekarang. Di masa depan, tidak akan ada tempat bagi Heji di industri perhiasan di Beijing. Berkemas dan keluar. Tanda seru petik 2. Apa yang dia katakan sebenarnya tidak berlebihan. Junfu Jewelry memang mengusir Heji. Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan Lin Yu dan Sen Yuxuan dan berjalan cepat ke dalam. Belum pasti siapa yang harus keluar. Sen Yuxuan berteriak ke punggung Teng Jun dengan sangat tidak yakin, tapi jelas tidak ada rasa percaya diri dalam suaranya. Jiarong, ini sudah berakhir, semuanya sudah berakhir sekarang. Setelah berjalan keluar halaman,
Shen Yuxuan menundukkan kepalanya, wajahnya penuh kesedihan, dan dia hampir menangis. Awalnya, mereka masih bisa melawan Junfu setelah mengundang Tuan Duan di sini, tapi sekarang Tuan Duan setelah pergi ke Junfu, Heiji tidak punya peluang untuk menang. Lin Yu mengerutkan kening, tiba-tiba masuk dengan cepat, merayu pengasuh tadi, dan bertanya dengan suara rendah, "Bibi, bisakah Anda memberitahu saya kondisi apa yang diberikan Junfu Jewelry kepada Tuan Duan?" Bab 278, bukan aku yang membukanya. Itu sama dengan yang dibuka oleh rumah temanku. Ketika Shen Yuxuan mendengar ini, dia langsung tertarik. Ya, kondisi menguntungkan seperti apa yang disediakan Junfu Jewelry. Sepengetahuannya, perusahaan perhiasan seperti Junfu Jewelry berkali-kali ditolak sama seperti dia saat pertama kali datang, karena Pak Duan saat itu sudah menjelaskan dengan jelas bahwa dia sudah pensiun dan tidak akan mengundang siapapun kepada Teng Jun dan yang lainnya. Karena dia menerima 2 botol anggur obat dari Lin Yu dan yang lainnya, pengasuhnya merasa malu untuk menolak, dan tidak ada yang perlu dirahasiakan, jadi dia memberitahu Lin Yu dengan jujur, cucu Lao Duan memiliki sedikit masalah kesehatan, dan bosnya dari Junfu Jewelry ada hubungannya dengan itu. Setelah menghubungi institusi medis terkenal, Tuan Duan setuju untuk keluar. "Apakah ada yang salah denganmu?" Lin Yu sedikit terkejut dan berkata dengan tergesa-gesa, "Bisakah Anda mengizinkan saya coba lihat?" "Ya, Tuan He adalah dokter ajaib." Ketika Shen Yuxuan mendengar ini, dia langsung menjadi energik, seolah-olah dia telah diberi suntikan darah ayam. Dia tidak berani mengatakan apapun jika ini adalah masalah penyakit, maka bagi Lin Yu itu sangat mudah. "Ini, aku tidak bisa mengambil keputusan, kamu harus kembali," kata pengasuh itu sedikit malu. Hehe. Pada saat itu, seorang anak laki-laki berumur 8 atau 9 tahun tiba-tiba berlari keluar ruangan sambil memegang pipa kayu kecil di tangannya dan melambai-lambaikannya secara acak. Tongkat kayu segera keluar. Anak kecil itu terlihat sangat marah. Dia berlari mendekat dan menunjuk ke arah tongkat kayu kecil itu sambil berteriak dan menghentakkan kakinya dengan keras. Dilihat seperti ini, sepertinya dia tidak bisa berbicara, tapi karena dia bisa berbicara, berarti dia tidak bisu, tapi sistem bahasanya rusak. Demensia anak-anak. Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata ketika dia melihat bahwa perilaku abnormalnya jelas tidak sesuai dengan usianya. Petik 2. Kaulah yang gila. Pada saat ini, seorang wanita muda di ruangan itu dengan cepat berlari keluar, memeluk anak laki-laki itu, dan berteriak pada Lin Yu dengan marah. "Kakak, jangan salah paham. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Demensia yang kubicarakan adalah penyakit." Lin Yu berkata sambil mengerutkan kening. "Putraku tidak sakit." Wanita muda itu mendengus, agak menipu dirinya sendiri. "Kakak, sejujurnya, saya seorang dokter. Saya dapat membantu putra Anda." Lin Yu buru-buru membujuknya, "Jika tidak serius, saya harus bisa mengobatinya." "Disembuhkan." Wanita muda itu berjongkok ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu, berbalik dan menatapnya dengan tidak percaya. "Kamu masih sangat muda, bisakah kamu melakukannya? Coba saya lihat apakah kamu bisa melakukannya terlebih dahulu dan menang tidak menghalangi." Yu tersenyum, lalu masuk, "Saya seorang dokter pengobatan Tiongkok. Pernahkah Anda meminta dokter pengobatan Tiongkok untuk merawat anak ini sebelumnya?" "Sudah, tetapi tidak berhasil." Pertama, mata wanita muda itu dipenuhi dengan harapan. Tetapi setelah mendengar Lin Yu mengaku sebagai seorang dokter pengobatan Tiongkok, dia menghela nafas kecewa. Belum lagi seorang dokter pengobatan Tiongkok yang masih muda, bahkan seorang dokter pengobatan Tiongkok berusia 50-an atau 60-an. Dia telah membawa putranya menemui beberapa dokter pengobatan Tiongkok. "Saya telah meminum beberapa kilogram obat Tiongkok tetapi belum melihat efek apapun. Kalau begitu biarkan aku merasakan denyut nadi anak itu dulu," kata Lin Yu sambil berjongkok dan mengulurkan tangan ke arah anak itu. "Bisakah kamu pamer?" Tanpa diduga, Teng Jun tiba-tiba berlari keluar rumah dengan marah dan berkata dengan suara dingin, "Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu adalah bos Heiji? Dalam sekejap mata, kamu berubah." Dia menjadi seorang dokter. Dia bahkan menggunakan taktik licik untuk menyenangkan Tuan Duan.
Sungguh tidak tahu malu. Apa? Apaan ini? Sen Yuxuan balas berteriak tanpa basa-basi. Dia adalah seorang dokter. Aku belum pernah melihat seseorang yang menjadi CEO sebuah perusahaan dan masih bisa menjadi dokter, apalagi seorang dokter pengobatan Tiongkok yang masih muda. Apakah kamu pikir kamu adalah dewa? Kamu bisa melakukan dua hal sekaligus. Teng Jun mendengus marah. Lin Yu mengabaikannya dan bertanya langsung kepada wanita muda itu, "Kakak, bolehkah saya memeriksa denyut nadi anak itu?" "Mengapa tidak? Bagaimana jika kamu berbicara omong kosong dan menipu orang?" Teng Jun mengerutkan kening dan berkata dengan nada yang agung. "Anda harus segera pergi, jika tidak Anda akan membuat Tuan Duan marah, jadi jangan salahkan saya karena bersikap kasar." Dia khawatir dia tidak punya alasan untuk mengambil tindakan. Jika Lin Yu dan Sen Yuxuan terus bersikap bodoh, dia akan melakukannya, meminta anak buahnya untuk memberi mereka pelajaran. "Saya tidak marah, biarkan dia melihat." Tanpa diduga, begitu dia selesai berbicara, Tuan Duan tiba-tiba keluar dan berkata dengan suara yang dalam. Ketika Teng Jun mendengar ini, wajahnya memerah dan dia hampir mengeluarkan seteguk darah. Bukankah paragraf waktu ini memiliki dendam terhadapnya? Mengapa dia selalu berusaha merendahkan dirinya sendiri? Baru saja, dia hampir masuk ke selangkangan Sen Yuxuan, dan sekarang dia keluar untuk menamparkan wajahnya. Dia menyeka keringat di kepalanya, wajahnya penuh kepahitan, dan dia tidak bisa berkata-kata. Faktanya, alasan Tuan Duan setuju adalah karena dia merasa karena Lin Yu bisa menyeduh anggur obat yang begitu lezat, tidak apa-apa membiarkannya melihat-lihat apakah ada sesuatu di perutnya. Setelah mendapat izin, Lin Yu buru-buru berjongkok dan mencobanya di pergelangan tangan anak itu, lalu membuka mulut anak itu dan melihatnya, lalu mengangguk dan berkata, "Ini memang demensia masa kanak-kanak. Jika saya tidak salah dalam diagnosisnya, selain itu untuk respon yang lambat dan keterlambatan bicara, anak ini juga menderita serangan epilepsi dari waktu ke waktu, bukan?" Tanda tanya. Dalam pengobatan Tiongkok, ini disebut stasis darah yang menghalangi sindrom agunan otak. Anak seharusnya tidak mengalami gejala ini saat pertama kali dilahirkan. Ini menjadi seperti ini setelah otaknya terluka di kemudian hari. Ya, wanita muda itu membuka mulutnya karena terkejut dan buru-buru berkata, "Saat Anda mengatakan itu, saya ingat bahwa anak ini secara tidak sengaja terguling dari tangga ketika dia berusia lebih dari 2 tahun. Saat itu, kami melihat dia tidak ada cedera, jadi saya tidak menganggapnya serius." Kalau dipikir-pikir, anak ini benar-benar menjadi bodoh setelah itu. Tuan Duan terkejut ketika mendengar ini, dan bergegas keluar, berkata dengan cemas, "Ini, sahabatku, bisakah kamu menyembuhkan penyakit cucuku?" "Ya, tetapi akan membutuhkan waktu untuk pulih, sekitar 3 bulan hingga setengah tahun," Lin Yu berpikir sejenak dan berkata dengan hati-hati. Benarkah? Tuan Duan buru-buru berkata, "Jika kamu bisa menyembuhkan cucuku, apalagi menjadi kepala pemahat batu giok, aku tidak akan pernah menolak bahkan jika orang tuaku diminta melakukan apapun." Tanda seru petik 2, hanya seorang cucu, dan dia rela mempertaruhkan nyawanya demi cucunya. Ketika Teng Jun mendengar ini, dia langsung panik dan berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan Duan, mengapa Anda menarik kembali kata-kata Anda? Bukankah Anda berjanji kepada saya untuk menjadi kepala pemahat batu giok di perusahaan kita?" Tanda seru. "Itu, siapa yang saya bicarakan? Jika cucu saya sembuh, saya akan melakukannya untuknya." Tuan Duan berkata dengan sekuat tenaga, mengatakan bahwa demi cucunya, dia tidak akan melepaskan wajah lamanya. Teng Jun hampir pingsan saat mendengar ini. Bagaimana orang tua ini bisa begitu tidak tahu malu di usia setua itu? Sen Yuxuan langsung sangat gembira saat melihat adegan ini, dan berkata sambil tersenyum, "Teng Jun, tahukah kamu kejahatan apa yang dihukum sekarang? Sudah waktunya kamu bermain-main denganku. Jangan tertipu olehnya." "Oh, dia bilang itu semua adalah kata-katanya sendiri. Bagaimana jika itu tidak bisa disembuhkan? Izinkan saya memberitahu Anda, saya berjuang keras untuk mendapatkan kualifikasi medis dari American Medical Association tidak menerimanya sama sekali. Tidak ada toko seperti itu lagi di desa ini." Teng Jun mendesak dengan nada mendesak,
Anda harus tahu bahwa Asosiasi Medis Amerika mewakili bidang medis tingkat tertinggi di dunia saat ini. Ekspresi Tuan Duan tiba-tiba menjadi serius ketika dia mendengar kata-kata Teng Jun tidak benar. Palsu, kali ini Asosiasi Medis Amerika setuju untuk menerima cucunya. Teng Jun lah yang berjuang keras untuk itu. Jika dia menyerah seperti ini, jika Lin Yu tidak dapat menyembuhkan cucunya lagi, hidup cucunya akan berakhir sepenuhnya. American Medical Association. Lin Yu mengerutkan kening dan berkata sambil tersenyum, Tuan Duan, saya pikir apa yang terjadi. Ternyata Anda ingin mengirim anak Anda ke American Medical Association. Perutnya, biarkan saja dia di sini. Anda bisa memberikan anak itu kepada saya untuk dirawat terlebih dahulu. Jika saya tidak bisa menyembuhkannya, Anda bisa mengirimnya ke American Medical Association. Petik 2. Wah, apakah kamu sakit jiwa? Saya baru saja mengatakannya. Asosiasi Medis Amerika tidak menerima pasien begitu saja, terutama anak-anak kecil yang membutuhkan pemulihan jangka panjang. Saya tidak tahu berapa banyak koneksi dan orang yang saya andalkan untuk mewujudkan hal ini. Banyak uang yang kamu habiskan, jangan pernah berpikir untuk masuk. Teng Jun berteriak marah pada Lin Yu. Benarkah? Sangat sulit untuk masuk, yang menunjukkan bahwa kamu tidak kompeten. Lin Yu meliriknya dan berkata dengan tenang, jika itu aku, hanya dengan satu panggilan telepon, cucu Tuan Duan bisa pergi kapanpun dia mau, dan dia pergi untuk menikmatinya, dan itu harus diperlakukan sebagai VIP. Kata-kata Lin Yu benar-benar tidak bermaksud untuk dibanggakan. Berdasarkan hubungannya dengan Ani, itu sebenarnya hanya masalah kata-kata. Hahaha, kamu benar-benar ingin menertawakanku. Wah, menurutmu apakah American Medical Association dijalankan oleh keluargamu? Teng Jun tidak bisa menahan cibiran, memandang Lin Yu seolah-olah sedang melihat abodoh. Kamu seharusnya belum pernah mendengar tentang American Medical Association. Itu tidak ditentukan oleh keluarga saya, tetapi ditentukan oleh keluarga teman saya. Lin Yu meliriknya dan berkata kepada Tuan Duan, sejujurnya, saya berteman dengan N, Wakil Presiden dari Asosiasi Medis Amerika. Saya berjanji, jika pengobatan saya terhadap anak tersebut tidak berhasil, saya akan segera menghubungi teman saya dan memintanya untuk mengirim seseorang untuk membawa anak tersebut ke Amerika Serikat. Benarkah? Yu tidak percaya. Di tingkat Wakil Presiden American Medical Association, bisakah pemuda ini menghubunginya? Kata-kata yang salah. Sangat tidak tahu malu. Teng Jun tiba-tiba menjadi marah, menunjuk ke arah Lin Yu dan mengutuk, He Jiarong, kamu sangat tidak tahu malu. Untuk menipu Tuan Duan, He Ji, kamu bahkan membuat kebohongan bodoh seperti itu. Keluarlah, apakah kamu tidak takut identitas asliku akan terungkap jika aku meneleponmu? Oh, apakah kamu punya nomor telepon Wakil Presiden N? Lin Yu mengangkat alisnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak punya nomor teleponnya, tapi saya punya nomor telepon asistennya. Teng Jun menegakkan dadanya dan berkata dengan ekspresi angkuh di wajahnya. Nomor telepon asistennya, tidak apa-apa, apakah kamu yakin itu benar? Lin Yu berkata dengan agak curiga. Omong kosong, bukannya Wakil Presiden N tidak mengetahuinya, bagaimana mungkin dia berbohong? Lagi pula, aku juga tahu kalau ayahnya adalah presidennya. Sepertinya kamu tahu banyak. Lin Yu tersenyum. Teng Jun mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, menatap Lin Yu dengan wajah bangga dan berkata, apa yang terjadi? Apakah kamu takut sekarang? Jika kamu berakal sehat, cepat keluar. Aku masih bisa menyelamatkan mukamu. Tidak perlu tinggal, kamu bisa bertarung. Pada akhirnya ayo bertarung sekarang. Lin Yu menatapnya dan berkata sambil tersenyum. Bab 279, marah karena penghinaan. Kamu, melihat Lin Yu begitu sombong, Teng Jun tiba-tiba menjadi marah dan berkata dengan marah, kamu pikir aku mencoba menakutimu, kan? Aku akan melawanmu sekarang. Segera mengeluarkan ponselnya dan mengeluarkan nomor asisten Ani yang dihubungi. Nyalakan speakerphone. Lin Yu memberitahunya dengan santai. Oke, akan kulihat bagaimana kamu mati nanti. Teng Jun tidak berkata apa-apa dan menyalakan speaker ponsel. Telepon berdering beberapa saat sebelum saya mengangkatnya. Suara sedikit lelah terdengar dari ujung telepon yang lain. Halo, Tuan Teng.
Asisten Ani adalah orang Cina, jadi dia berbicara bahasa Cina dengan sangat lancar. Halo, Nona Kat, maaf mengganggu Anda selarut ini, tetapi saya benar-benar memiliki sesuatu yang mendesak, dan masalah ini sangat keterlaluan, jadi saya menelepon Anda, kata Teng Jun sedikit meminta maaf, kalau dilihat dari waktunya, di Amerika sudah larut malam. Tidak apa-apa Pak Teng, saya masih kerja lembur di kantor. Kalau mau apa-apa, beritahu saja saya. Kata Kat sambil menguap. Oh, begitulah yang terjadi. Saya punya seorang dokter China di sini yang mengaku mengenal Presiden N, dan juga mengaku sebagai teman baik Presiden N. Saya ingin bertanya, apakah ini benar? Kata Teng Jun sambil melihat jijik, melirik Lin Yu. Pengobatan tradisional Tiongkok. Kat tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir dan berkata, Tuan Teng, apakah Anda bercanda? Kami adalah Asosiasi Medis Amerika, Amerika Serikat. Dunia, wakil presiden kita bagaimana mungkin seseorang seperti pengobatan tradisional Tiongkok Huaxia mengetahui karakter tingkat rendah seperti itu. Anda bahkan tidak dapat memikirkannya dengan jari kaki Anda. Dia secara khusus menekankan kata, Amerika, ketika dia berbicara, dan nadanya penuh dengan superioritas. Dia tampaknya sangat bangga dengan identitas Amerikanya saat ini. Ani belum pernah menceritakan hubungannya dengan Lin Yu kepada siapapun, jadi dia tidak mengetahuinya. Lin Yu dan Tuan Duan mengerutkan kening ketika mereka mendengar ini, merasa sangat tidak senang. Apa yang terjadi dengan orang Amerika? He Jiarong, apakah kamu mendengar itu? Presiden N sama sekali tidak mengenal omong kosong dokter pengobatan Tiongkok. Teng Jun sangat bangga ketika mendengar kata-kata Keit. Dia menatap Lin Yu dengan ekspresi mengejek di wajahnya dan berkata, siapa yang layak mengenal Presiden N? Dia hanya berkata, bagaimana Lin Yu bisa mengenal seseorang yang bahkan tidak bisa dia hubungi, dan juga menyombongkan diri sebagai teman baik. Katakan padanya untuk tidak mengambil kesimpulan terlalu cepat, dan tanyakan pada Presiden N terlebih dahulu. Lin Yu berkata dengan dingin. Sebelum Teng Jun dapat berbicara, Kat di ujung telepon memimpin dan berkata dengan nada menghina, tidak perlu bertanya kepada Presiden N, saya asisten Presiden N, bagaimana mungkin saya tidak tahu tentang Presiden N? Tanda seru, Tuan Teng, biarkan saya beritahu Anda, di masa depan, jika ada badut yang mengaku mengenal Presiden N, tolong jangan menelepon saya lagi untuk meminta konfirmasi. Ingat, dengan keterampilan medis kucing berkaki 3 dokter Tiongkok itu, biarlah sendirian berkenalan dengan Presiden kita N, bahkan jika mereka bertemu sekali. Mereka juga tidak pantas mendapatkannya. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon begitu saja. Cat, ada apa? Apa itu China? Apa yang tidak layak? Apa yang terjadi? Saat itu, Ani kebetulan masuk dari luar kantor dan mendengar beberapa patah kata di panggilan telepon Kat. Oh, tidak apa-apa, Presiden. Saya baru saja mendapat telepon yang sangat konyol. Seorang dokter pengobatan tradisional Tiongkok mengaku sebagai teman Anda. Lucu sekali. Kat tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh. Apa? Hati Ani tiba-tiba bergetar, dan dia memandangnya dengan heran, dan berkata dengan penuh semangat, seorang dokter pengobatan Tiongkok dari Tiongkok. Apakah orang itu? Nama belakangnya. Wajah Kat terkejut, dan dia tidak bisa menahan perasaan panik di dalam hatinya. Dia membuka mulutnya dan tergagap, ya, sepertinya disebut He Soirong. Cepat, telepon kembali. Wajah Ani dipenuhi kegembiraan. Dia buru-buru berjalan ke meja Keit, segera merapikan rambut di sekitar telinganya, mengeluarkan cermin rias dan Yves Saint Laurent menyesuaikan lipstik yang dia bawa di tasnya dan mengaplikasikannya dengan ringan di bibirnya. Meskipun dia tahu bahwa Lin Yu tidak bisa melihatnya ketika dia menelepon, dia tetap merias wajahnya. Kat ketakutan ketika dia melihat Presiden N, yang selalu menyendiri dan seperti ratu, tampak seperti wanita kecil. Tampaknya Presiden N memiliki hubungan yang tidak biasa dengan He Soirong sekarang dalam masalah sekarang. Dia merasa sedih, tapi dia tetap tidak punya pilihan selain menghubungi nomor telepon Teng Jun sesuai instruksi Ani. Setelah Kat menutup telepon tadi, Teng Jun langsung tertawa terbahak-bahak, menunjuk ke arah Lin Yu dan mencibir, bagaimana denganmu kelinci kecil, apakah kamu ketahuan sekarang?
American Medical Association tidak tahu siapa kamu. Chong, Tuan, Duan, apakah kamu melihat dengan jelas orang seperti apa Heiji itu? Anak muda Hei, kamu benar-benar tidak tahu malu melakukan ini. Kamu hanya menipu cucuku. Memperlakukan hidup sebagai permainan anak-anak. Itu keterlaluan. Juga sangat marah. Karakter seperti apa Heiji Arong itu? Sayang sekali dia begitu mempercayainya sekarang. Tuan Duan, jangan khawatir. Saya kenal Presiden N, tetapi asistennya tidak mengetahuinya. Lin Yu merasa sedikit malu. Dia baru saja memuji Haiko, tapi penampilannya hancur. Saya akan menelepon Presiden N sekarang. Kata Lin Yu dan mengeluarkan ponselnya. Oke, nak, berhentilah berpura-pura sekarang. Jika Tuan Duan dan saya tidak mendiskusikan sesuatu yang penting, saya akan mengirim kalian berdua ke Biro Keamanan Umum untuk penipuan hari ini. Keluar dari sini, saya akan mengampuni Anda. Kali ini Teng Jun mencibir, memiringkan kepalanya ke arah bawahannya, dan memerintahkan, keluarkan dua pembohong kecil ini dari sini. Ya, beberapa bawahan menjawab dan segera datang untuk mendorong Lin Yu dan Sen Yuxuan. Saat ini, ponsel Teng Jun tiba-tiba berdering. Dia menundukkan kepalanya dan melihat bahwa itu adalah Kat. Dia segera menjadi bahagia, melambai kepada geng itu, dan berkata, tunggu, sepertinya aku ingin melepaskan mereka. Itu American Medical Association tidak akan membiarkan mereka pergi. Menurutnya, seruan ini mungkin dibuat oleh American Medical Association untuk menyelidikinya. Tuan Teng, apakah Dr. He masih bersama Anda? Kat bertanya dengan tidak sabar begitu panggilan tersambung. Di sini, apakah Presiden N marah setelah kamu melaporkan masalah ini kepada Presiden N? Tenang saja, aku sudah menangkapnya. Apapun yang kamu katakan, kami akan melakukannya. Halo, saya Ani. Sebelum Kat dapat berbicara, Ani merampas teleponnya. Presiden N, halo. Jantung Teng Jun berdebar kencang saat mendengar suara Indah N berbicara langsung padanya. Apakah Tuan He Jiarong ada di sini? Tolong beri dia nomor teleponnya. Oke. Meskipun Teng Jun tidak tahu mengapa Ani ingin berbicara dengan Lin Yu di telepon, dia tetap menyerahkan telepon itu kepada Lin Yu dengan patuh. Tetapi dia dengan nyaman menyalakan telepon di speakerphone, ingin melakukannya. Dengar apa Ani, apa yang harus kukatakan pada Lin Yu? Lin Yu tidak bisa menahan nafas lega ketika dia melihat bahwa panggilan itu dari Ani. Jika Ani tidak membalas panggilan itu tepat waktu, dia hampir dicap sebagai pembohong. Hei, Ani. He Jiarong, kamu bertindak terlalu jauh. Kenapa kamu tidak memberitahuku ketika kamu mengganti nomor ponselmu? Sebelum Lin Yu selesai berbicara, Ani di ujung telepon bertanya dengan marah nomor ponsel King Hai. Setelah beberapa kali panggilan, awalnya saya masih tidak dapat tersambung, dan kemudian nomor tersebut menjadi tidak tersedia. Maaf, aku lupa mengirimimu pesan teks. Lin Yu hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia benar-benar lupa memberitahunya setelah dia mengganti nomor ponselnya di Beijing. Bolehkah aku minta maaf? Aku ingin kamu mentraktirku makan malam, 2 kali. Kata Ani dengan marah. Oke, selama kamu tidak marah lagi, kamu bisa makan sebanyak yang kamu mau, kata Lin Yu sambil tersenyum. Ketika Teng Jun, Tuan Duan dan yang lainnya mendengar percakapan antusias antara Lin Yu dan Ani, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Wajah Tuan Duan penuh kegembiraan, sementara wajah Jun Teng penuh kejutan. Bagaimana seorang anak muda bisa mengenal wakil presiden American Medical Association yang terkenal? Setelah Lin Yu menjelaskan masalah cucu Duan kepada N langsung mengiyakan, jangan khawatir, karena kamulah yang berbicara. Tentu saja aku akan mengatur resepsi tingkat tertinggi. Kamu bisa datang kapan saja. N tersenyum tak berdaya. Dia tersenyum dan berkata, tetapi dengan keterampilan medis Anda, saya rasa anak ini tidak perlu datang kepada kami. Lin Yu juga tersenyum dan berkata, itu belum tentu benar, tapi saya tetap berterima kasih banyak lagi pula. Aku pasti akan mengingatnya ketika aku datang ke ibu kota di masa depan. Beritahu aku. Itu pasti. Ani setuju. Ngomong-ngomong, Ani, kudengar asistenmu berasal dari Tiongkok.
Lin Yu tiba-tiba teringat sikap arogan Kat tadi dan mengerutkan kening. Iya kenapa? Kamu kenal dia? Tidak, aku hanya memberimu saran. Dia tidak cocok berada di dekatmu, karena negaranya membesarkannya, tapi dia pada gilirannya mendiskriminasi orang dari negaranya sendiri, tidak ada hati nurani sama sekali. Suatu hari, ketika dia melihat kepentingan yang lebih besar, dia pasti akan mengkhianatimu tanpa ragu-ragu. Suara Lin Yu sangat dingin. Dia bukan orang yang banyak bicara, tapi untuk orang yang melupakan asal-usulnya, dia sangat membencinya. Aku tahu, aku akan segera memecatnya dan memberitahu seluruh asosiasi di website resmi kita. Dia tidak akan pernah dipekerjakan. Ucap N dengan nada yang agung. Tidak, Presiden N, aku salah, aku tahu aku salah. Sebelum Lin Yu menutup telepon, hal terakhir yang didengarnya adalah suara tangisan dan permohonan Kat di ujung sana. Tuan Teng, nomor telepon Anda. Lin Yu menyerahkan telepon kepada Teng Jun sambil tersenyum. Bagaimana kabarnya? Apakah Anda percaya sekarang? Teng Jun mengepalkan tangannya erat-erat, tubuhnya sedikit gemetar, dan dia tidak bisa jangan bicara, menatap Lin Yu, matanya penuh kebencian dan kemarahan. Tuan Teng, kenapa Anda tidak berhenti berteriak dan terus berteriak? Haha, saya hanya ingin melihat bagaimana Anda tidak tahan dengan kami, tetapi Anda tidak dapat membantu kami. Sen Yuxuan sangat senang karena dia meniru Teng Jun perilakunya di awal. Mengembalikan kata-katanya, dia menoleh ke belakang dan tertawa, sama arogannya. Oh, Tuan He, orang tuaku yang baru saja cuek dan mengatakan sesuatu yang tidak boleh dikatakan. Jangan berpengetahuan seperti aku. Aku akan menandatangani kontrak denganmu, Heji. Tidak peduli bagaimana caranya banyak uang yang kamu berikan padaku. Duan Fengnian buru-buru melarikan diri. Dia datang dan memegang tangan Lin Yu. Dia sangat bersemangat. Hebat, sekarang cucunya telah diselamatkan. Bahkan Wakil Presiden Asosiasi Medis Amerika sangat menghormati Lin Yu, jadi keterampilan medisnya pasti tidak jauh berbeda. Tuan He, selama Anda bisa menyembuhkan anak saya, keluarga Duan kami akan selamanya berterima kasih atas kebaikan Anda. Wanita muda yang menggendong anak itu tiba-tiba meletakkan anak itu dan berlutut di depan Lin Yu sambil melontarkan air mata mengalir di wajahnya. Petik 2. Kakak, apa yang kamu lakukan? Bangunlah dengan cepat dan bicara. Lin Yu buru-buru mengulurkan tangan untuk membantunya. Teng Jun merasa paru-parunya akan meledak saat melihat pemandangan ini. Dia mengedipkan mata pada bawahan berpakaian hitam di sebelahnya. Bawahan berpakaian hitam itu segera mengerti dan bergegas keluar. Bab 280 berutang. Anakku, seru wanita muda itu, berdiri dan pergi mengejar pria berbaju hitam yang merampas anak itu. Namun pria Teng Jun yang lain segera menghentikannya, Duan Fengnian, pengasuhnya dan yang lainnya. Hah, Duan Fengnian, izinkan saya memberitahu Anda, jika saya memperlakukan Anda sebagai Tuan Duan, Anda adalah Tuan Duan. Jika saya tidak memperlakukan Anda sebagai Tuan Duan, Anda akan menjadi orang tua yang jahat. Jangan jadi tak tahu malu. Teng Jun mendengus, hari ini kamu harus menandatangani kontrak ini denganku, atau kamu harus menandatanganinya. Jika tidak, kamu harus mengambil jenazah cucumu. Teng Jun, kamu sangat tidak berbudi. Duan Fengnian menutupi dadanya, dengan satu tangan dan menunjuk dengan tangan lainnya. Wajah Teng Jun memerah karena marah. Teng Jun hanya fokus berdebat dengan Duan Fengnian, tetapi tidak menyadari bahwa Lin Yu telah menghilang. Pria berbaju hitam itu buru-buru berlari keluar sambil menggendong cucu Duan Fengnian, dan dengan cepat masuk ke salah satu Bentley hitam, dia melemparkan anak itu ke kursi belakang, naik ke kursi pengemudi, dan segera menyalakan mobil, buru-buru menyalakan mobil. Saya membalikkan mobil dan berbalik, ingin segera keluar dari sini. Pelan-pelan, pelan-pelan, jangan terburu-buru, jangan garuk mobil, putar kemudi kembali ke kiri. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara di sebelahnya roda kemudi ke belakang, agar dia tidak menabrak pohon. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang, lalu ekspresinya tiba-tiba berubah, ada yang tidak beres. Mengapa ada seseorang di sebelahku? Dia dengan cepat berbalik dan menemukan bahwa Lin Yu telah duduk di kursi penumpang tanpa mengetahui kapan.
Kamu, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Kata pria berbaju hitam itu dengan kaget. Roda kemudinya bengkok. Bisakah kamu mengemudi? Lin Yu mengerutkan kening dan membantunya meluruskan kemudi. Jika kamu tidak tahu cara mengemudi, keluar dari sini. Mengulurkan tangan kirinya dan menekan tangannya dengan kuat. Kepalanya membentur sisi kaca mobil. Terdengar suara ledakan yang teredam, dan lelaki berbaju hitam itu pingsan sebelum sempat mengeluarkan suara. Kaca mobil hanya ditutupi garis jaring laba-laba dan tidak pecah. Cek-cek, ini memang mobil yang bagus. Lin Yu tidak bisa menahan nafas, lalu membuka pintu dan mendorong pria berbaju hitam itu keluar. Karena mobil itu melaju sangat lambat, pria berbaju hitam itu terjatuh dan terguling 2 kali sebelumnya berhenti. Hidup. Ah, ah. Cucu Duan Lao mengulurkan tangannya dan berteriak 2 kali pada Lin Yu dengan penuh semangat. Anak baik, duduklah. Lin Yu tersenyum padanya, segera pindah ke taksi, berputar dan kembali. Terserah kamu apakah akan menandatanganinya atau tidak. Saat ini, Teng Jun berdiri di halaman, melemparkan kontrak dan pena ke tanah, dan berkata kepada Duan Fengnian dengan suara dingin, bagaimanapun, nyawa cucumu bergantung pada itu, di tanganmu, jika kamu tidak menandatangani, kamu tidak akan pernah melihatnya. Ayo, cari ibumu. Tanpa diduga, begitu dia selesai berbicara, Lin Yu kembali dengan anak di pelukannya. Sialan. Dadanya langsung terasa sesak, dan dia merasakan darahnya melonjak. Mengapa wajah saya ditampar setiap kali saya selesai berbicara? Nak, anakku. Ketika wanita muda itu melihat putranya, dia langsung berlari dengan putus asa. Bajingan kecil, tidak ada gunanya bahkan jika kamu merebut kembali anak itu. Jika aku tidak mengatakan apa-apa, tidak ada dari kalian yang bisa keluar dari pintu ini hari ini. Teng Jun mendengus dingin, dan pengawalnya yang tersisa segera mengepung Lin Yu dan yang lainnya di dalam. Kakak, bawa anak itu ke dalam rumah. Bibi, kamu dan Tuan Duan masuk dulu, dan saya akan berbicara baik dengan Tuan Teng, kata Lin Yu kepada wanita muda itu dan Tuan Duan. Tuan He, kata Duan Fengnian cemas. Tidak apa-apa, kalian bisa masuk ke dalam rumah, hanya untuk berbicara. Lin Yu tersenyum dan melambaikan tangannya, lalu mereka memasuki rumah. Nak, tidak perlu bicara, kita tidak ada hubungannya. Teng Jun sudah setengah mengucapkan kata-katanya ketika dia tidak bisa melanjutkan karena Lin Yu tiba-tiba muncul di depannya, dengan tangan seperti besi melingkari lehernya. Di tempat tidur, dia merasa tidak bisa bernapas, dan seluruh wajahnya memerah karena menahan diri. Dia dengan cepat mengulurkan tangannya untuk merobek lengan Lin Yu, tetapi lengan Lin Yu seolah-olah terbuat dari besi cor, sangat keras dan tidak bergerak. Melihat situasinya, beberapa anak buahnya segera mengelilinginya. Lin Yu berkata dengan dingin, berdiri di sana. Jika ada yang berani mengambil langkah, saya akan segera mencekiknya sampai mati. Tangannya lagi, dan Teng Jun segera membuka mulutnya, lehernya menjadi semakin merah, dan dia buru-buru melambaikan tangannya kepada bawahannya. Aku akan mengampuni hidupmu hari ini. Jika kamu berani mengganggu keluarga Tuan Duan lagi di masa depan, aku tidak akan bersikap sopan. Kamu dengar itu? Lin Yu menatap Teng Jun dengan niat membunuh. Teng Jun begitu tertekan hingga dia memutar matanya dan tidak bisa berbicara. Dia hanya bisa menepuk tangan Lin Yu dengan keras, yang berarti dia tahu dia salah. Baru kemudian Lin Yu melepaskannya. Teng Jun segera menarik nafas panjang dengan suara, "Oh," lalu terbatuk 2 kali, dan segera berlari keluar dengan terhuyung-huyung sambil berteriak ke tangannya, dan di saat yang sama, dia tidak lupa berteriak, "He Jiarong, tunggu saja, aku belum selesai denganmu." Dia bisa melihat bahwa dengan keterampilan Lin Yu, tidak ada bawahannya yang menjadi lawan, jadi dia hanya bisa menggunakan strategi terbaik. Lin Yu tidak mau berdebat dengannya. Meskipun Teng Jun adalah raksasa industri perhiasan di ibu kota, di matanya, dia hanyalah siapa-siapa dan tidak bisa membuat masalah. Sial, kamu memanfaatkan bocah tua ini. Dia bahkan tidak mengebor selangkangannya. Sen Yuxuan mengutuk dengan getir. Setelah Teng Jun pergi, Lin Yu memberikan beberapa suntikan kepada cucu Tuan Duan, dan meminta ibu dari anak tersebut untuk pergi ke klinik medis untuk mendapatkan suntikan setiap 3 hari.
Bersama dengan beberapa obat Tiongkok, efeknya akan segera terlihat. Setelah disuntik, Lin Yu menandatangani kontrak dengan Duan Fengyan. Duan Fengyan berkata dengan nada menyanjung, "Tuan He, sekarang saya dianggap sebagai karyawan Anda. Sebagai manfaatnya, bisakah Anda memberi saya beberapa botol anggur obat sesekali? Biarkan saya memuaskan keserakahan orang tua saya." "Tidak masalah." Lin Yu tertawa. Dia berkata, "Saya bisa memberi Anda resepnya." "Itu tidak akan berhasil." Duan Fengyan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Jika Anda menyempurnakan resep ini dan memasukkannya ke dalam produksi massal, maka volume penjualan pasti akan beragam. Orang tuaku tidak begitu murah hati." "Tak tahu malu." Lin Yu terkejut ketika Duan Fengyan diingatkan. "Jangan bilang, ini benar-benar peluang bisnis." Dia benar-benar tidak melakukannya, tidak memikirkannya. Tapi mari kita bicarakan nanti. Lagi pula, dia baru saja membuka pabrik farmasi dan belum memutuskan obat apa yang akan diproduksi. Karena Jiang Yan pergi ke rumah sakit di pinggiran kota untuk menghadiri seminar 2 hari ini, dia tidak kembali selama 2 hari terakhir. Hanya Lin Yu dan Ye Qingmei yang ada di rumah. Tugas makan malam juga jatuh ke tangan Ye Qingmei. Hidangan yang dia masak sebagian besar pedas dan memiliki ciri khas kota-kota terkenal. "Bagaimana kabarmu? Apakah kamu terbiasa makan?" Setelah Ye Qingmei duduk, dia bertanya pada Lin Yu dengan hati-hati. Untuk menjaga rasa Lin Yu, dia secara khusus menambahkan lebih sedikit cabai kering. "Aku sudah terbiasa memakannya, terutama ayam pedas ini, sangat asli," kata Lin Yu sambil tersenyum. Ye Qingmei tersenyum lembut, jejak kesedihan muncul di antara alisnya, dan berkata dengan lembut, "Xiao Yu juga suka makan ayam pedas yang paling sering kubuat." Tangan Lin Yu yang mengambil sayuran sedikit gemetar, mencoba mengendalikan suasana hatinya dan tidak membiarkan dirinya mengungkapkannya. Faktanya, orang yang paling ingin dia ceritakan semua yang dia alami di awal adalah Ye Qingmei. Dia percaya bahwa Ye Qingmei adalah orang yang paling bisa menerima masalah ini, tapi sekarang mereka punya sebagai pasangan, dia secara alami bertanggung jawab atas Jiang Yan, jadi jika dia memberitahu Ye Qingmei identitas aslinya sekarang, itu hanya akan menambah masalahnya. Sulit bagi siapapun untuk menerima bahwa orang yang Anda cintai menjadi suami orang lain, bukan? Lin Yu tahu bahwa dia berhutang budi padanya seumur hidupnya. "Kakak senior, apakah kamu tidak berteriak-teriak untuk membeli pakaian? Aku akan pergi bersamamu." Lin Yu tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, "Bagaimana kamu bisa punya waktu?" Ye Qingmei menggelengkan kepalanya dengan bijaksana, "Kamu adalah satu-satunya dokter di rumah sakit sekarang. Saya melihat ramalan cuaca. Besok akan turun hujan. Saat hujan, hanya ada sedikit pasien di rumah sakit. Kupikir aku memberi diriku hari libur." Lin Yu berkata sambil tersenyum. Melihat apa yang dia katakan, Ye Qingmei mengedipkan bulu matanya yang panjang dan mengangguk, "Oke." Hujan mulai turun keesokan paginya, jadi Lin Yu membawa Ye Qingmei ke pusat perbelanjaan kelas atas yang sangat terkenal di ibu kota. Melihat deretan merek-merek besar yang mempesona, Ye Qingmei mau tidak mau menarik Lin Yu dengan lembut, mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa kamu membawaku ke sini? Aku baru saja membeli beberapa pakaian untuk dipakai sehari-hari." "Pakaian sehari-hari di sini, tidak masalah. Kamu dapat memilih apapun yang kamu inginkan." Lin Yu tersenyum dan menepuk dadanya, "Bos akan membayarnya." "Saya tidak menginginkannya, itu terlalu mahal." "Kamu?" Qingmei menggelengkan kepalanya sedikit. Dia telah banyak menderita bersama ibunya sejak dia masih kecil. Dia tahu betapa sulitnya hidup, jadi dia selalu hemat dan hemat. Lin Yu merasa tertekan saat melihat Ye Qingmei seperti ini, dan berkata dengan lembut, "Kakak senior, beri aku kesempatan untuk menjagamu, oke?" Ye Qingmei sedikit terkejut, menggigit bibirnya, lalu mengangguk dengan lembut. Nada dan sikap He Jiarong benar-benar mirip dengan Lin Yu, jadi dia seharusnya berasumsi bahwa Lin Yu sedang menemaninya. Setelah masuk ke toko ternama yang khusus menjual gaun panjang, penjual tersebut langsung menyapa Lin Yu dan Ye Qingmei dengan antusias. Dia tidak menunjukkan diskriminasi apapun karena pakaian mereka yang tidak bermerek. Dia memuji Ye Qingmei dengan antusias dan berkata, "Cantik, kamu sangat cantik,
dan temperamenmu sangat luar biasa. Pakaian di toko kami cocok dengan temperamen dan sosokmu. Ye Qingmei sangat bersemangat saat melihat rok panjang yang dipangkas rapi, terbuat dari bahan berkualitas tinggi, dan modis. Inilah sifat wanita. Tidak ada wanita yang bisa menolak pakaian indah. Senior, yang ini sangat bagus. Sangat cocok dengan temperamenmu. Lin Yu tiba-tiba menjadi bersemangat saat melihat gaun malam oranye putih tergantung di tempat paling mencolok di toko. Tuan, Anda memiliki akal sehat. Ini adalah harta karun toko kami dan gaun malam termahal di toko kami. Hanya ini yang tersisa. Menurut saya, gaun ini sangat cocok dengan keindahannya, dan ukurannya pas. Bagaimana kalau saya menurunkannya dan mencobanya? Petugas itu bertanya pada Ye Qingmei sambil tersenyum. Ye Qingmei juga bersemangat ketika dia melihat gaun malam ini, tetapi ketika dia melihat harga 6 digit yang tinggi pada labelnya, dia segera melambaikan tangannya, tidak, terima kasih. Coba sebelum kita bicara. Lin Yu memaksanya. Dia mendorong ke kamar pas. Tuan, Anda baik sekali pada pacar Anda. Petugas itu memuji Lin Yu dan segera melepas pakaiannya dan memasuki ruang pas. Setelah Ye Qingmei berganti rok panjang dan keluar, Lin Yu segera membuka mulutnya karena terkejut. Mengherankan, ini adalah perasaannya yang paling intuitif. Dia melihat rok panjang ketat melilit tubuh Ye Qingmei, menguraikan garis-garis ramping dan tidak rata, dan yang paling penting adalah kulit seputih salju Ye Qingmei dan warna roknya, lebih cocok. Itu membuat orang merasa seperti peri dan gerah. Bagaimana? Apakah terlihat bagus? Ye Qingmei berbalik sedikit, memperlihatkan punggung gioknya yang cantik dan harum. Tampan. Lin Yu tertegun dan mengangguk kosong. Lepaskan untukku. Pada saat ini, teriakan dingin datang, dan seorang wanita yang mengenakan legging hitam dan sepatu bot coklat berjalan dengan cepat dan berkata dengan dingin kepada Ye Qingmei, apakah kamu tuli? Saya meminta Anda melepas pakaian Anda, jangan sampai pakaianku kotor.